Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Bagus Indah Lakajo, namun lebih sering disapa Iin. Saya adalah seorang bidan, anggota ranting Ikatan Bidan Indonesia Ampana Timur, ranting Ampana Timur. Jadi kami hari ini Ikatan Bidan Indonesia Ranting Ampana Timur melaksanakan musyawarah ranting yang pertama, di mana seluruh Indonesia melaksanakan musyawarah ranting itu yang pertama kali di tahun ini. Dan adapun yang hadir pada kegiatan kami hari ini ada Camat Ratulindo, langsung beliau insya Allah akan membuka kegiatan kami. Kemudian ada Dan Ramil, ada Kepala KUA Ampana Kota Ratulindo, kemudian ada Kepala Puskesmas Ampana Timur sendiri, dan ada lurah-lurah yang membawahi wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur atau bidan-bidan desa yang berada pada ranting wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur. Kemudian kami anggota ranting Ampana Timur ini, Ikatan Bidan Indonesia, tidak hanya berada di Puskesmas, namun sebagian juga kami bidan bertugas di kantor-kantor dinas. Ada yang sebagai saya sendiri ada tugas di BNN, ada yang di dinas sosial, ada yang di dinas KKBN pemberdayaan perempuan, dan ada pun juga yang di dinas-dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Baik, yang ingin mengetahui lebih detail apa yang akan kami laksanakan pada musyawarah ranting Ikatan Bidan Indonesia Ampana Timur pertama ini, silahkan diperhatikan. Ayo. Mengulurkan tangannya menanti kelahiran makhluk kecil. Musyawarah ranting merupakan kegiatan 5 tahunan yang kami lakukan untuk memilih ketua dan tim pengurus yang baru untuk periode 5 tahun ke depan. Musyawarah ranting Ikatan Bidan Indonesia Ampana Timur yang pertama ini mengusung tema nasional, yaitu optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIAKB dan kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer. IBI adalah organisasi yang secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam rangka mewujudkan profesionalisme anggotanya dan mempertahankan citra positif bidan di masyarakat melalui pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi kepada individu, perempuan, kelompok, dan masyarakat. Untuk itulah seorang bidan harus memiliki kompetensi diri yang berkualitas agar bisa maksimal dalam memberikan pertolongan terkhusus saat membantu ibu hamil yang akan segera melahirkan generasinya. Dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas, diperlukan tenaga bidan yang memiliki kemampuan analis dan evaluasi sehingga mampu berpikir kritis dalam suatu pengambilan keputusan yang tepat serta mampu memahami perasaan klien yang ditangani. Bidan diharapkan berperan aktif dalam mensukseskan berbagai program pembangunan terkhusus menangani masalah kesehatan ibu hamil, bayi, dan KB serta program kesehatan lansia. Dalam prakteknya diharapkan pemberi pelayanan kebidanan harus memberikan pelayanan sesuai standar operasional pelayanan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mampu menjamin pelayanan yang aman bagi klien. Bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan profesional, berkinerja tinggi, bekerja secara ilmiah, dan peduli sehingga mengurangi beban psikologi pasien. Kepada Kepala Puskesmas beserta jajarannya kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan semua bidan yang ada di Puskesmas Ampana Timur. Selamat melaksanakan musyawarah ranting IBI Kecamatan Ratulindo yang pertama. Semoga dapat terpilih ketua dan pengurus ranting IBI periode 2018-2023 yang semakin solid, maju, sukses dan jaya selalu, serta bisa memberikan kontribusinya dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Tojo, Una yang tercinta ini. Pesan saya untuk semua bidan-bidan dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak
Mari menjadi bidan yang unggul dengan sikap yang anggun serta memiliki skill yang baik dalam pelayanan. Saya mengajak semua bidan terus konsisten, semakin dewasa dalam berorganisasi, dan mari dengan semangat kita menyerahkan yel-yel. Yel-yel ya untuk bidan-bidan. Satu kata untuk bidan. Silakan ya. Kalau saya katakan satu kata untuk bidan, kalau dijawab dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, bidan pasti bisa. Empat kata untuk bidan, turunkan ADI dan AKB. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, bisa. Empat kata untuk bidan, terima kasih. Akhir kata, bangku kecil menjadi anyaman, makan sarapan kue ketan. Terima kasih untuk semua senyuman, di hari ini kurasakan kehangatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas sambutannya. Selanjutnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, tentunya dalam rangka pelaksanaan kegiatan musyawarah ranting Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Ratulindo. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya insyaallah sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini tentunya saya menyampaikan terima kasih, memberikan apresiasi kepada Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Ampana TT Ampana Kota Ranting Kecamatan Ratulindo. Lebih dari menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanjung Launa yang telah melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah kita semua tetap komitmen, konsisten dengan apa menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan, insya Allah. Dan juga tentunya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Patingko yang telah memfasilitasi pertemuan pada hari ini, dan juga kepada warga masyarakat yang ada di Desa Patingko saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini saya tentunya selaku perpanjangan tangan dari Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Launa akan memberikan beberapa hal, menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan atau mengharapkan kepada bidan yang ada di tingkat desa. Bidan yang ada di tingkat desa tentunya selalu membangun komunikasi dengan kepala desa yang ada di desa itu sendiri. Begitu juga kepala desa tetap menjalin komunikasi dengan bidan yang ada di desa itu sendiri. Kemudian juga tentunya bidan yang ada di desa harus tetap bertahan di desa itu sendiri, karena bidan adalah suatu
berperan penting di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu dan penurunan angka kematian bayi, bahkan lagi berkaitan dengan masalah kesehatan. Maka dari itu saya ingin sampaikan, komunikasi, koordinasi antara bidan dan kepala desa dan bidan agar dijalin dengan baik supaya program kegiatan bisa tercapai. Lebih-lebih lagi bidan tentunya berperan sebagai meningkatkan kesehatan yang ada di wilayah desa itu sendiri. Jangan tinggalkan tempat ketika ada yang misalnya membutuhkan bidan, ketika bidan tidak berada di tempat, pasti nilainya dari segi pelayanan pasti akan disoroti nanti lagi oleh masyarakat. Maka dari itu bidan-bidan tetap berada di desa itu sendiri. Program kegiatan bidan tentunya bukan saja berkaitan dengan masalah penurunan angka kematian ibu dan anak, tetapi banyak hal-hal yang perlu dilaksanakan di desa itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang ada. Tentunya bidan, antara bidan dan kepala puskesmas juga itu berperan penting. Kalau tidak salah, saya bidan ini bertanggung jawab kepada kepala puskesmas, ketesan saya dalam. Jadi selalu bangun komunikasi. Kemudian Ikatan Bidan Indonesia, yang saya baca-baca sudah terbentuk kiprahnya itu mulai dari tahun 1951. Bayangkan cukup lama kiprah bidan. Sebelum kemerdekaan, bidan itu berperan juga untuk membantu pelaksanaan kegiatan program pemerintahan yang ada. Berperan juga bidan itu pada saat kegiatan-kegiatan perjuangan bangsa, berperan, bidan sangat berperan. Ikatan Bidan Indonesia ini terbentuk secara nasional, bahkan dikenal secara internasional karena kiprahnya itu, kegiatan program kegiatannya itu sangat luar biasa. Kemudian juga saya kemarin sudah sempat juga sampaikan ke kepala desa bahwa ketika misalnya ya ada tenaga-tenaga yang bisa membantu bidan di desa melalui tenaga honorer, ya, bidan-bidan yang bisa diangkat, saya sampaikan kepada kepala desa untuk membantu bidan ini bisa diangkat tenaga honorer, bidan yang membantu, ya, bidan pembantu, di SK-kan oleh kepala desa, bisa. Ada masalah. Saya sudah sampaikan ke teman-teman kepala desa. Kemudian juga untuk kelancaran daripada program kegiatan bidan, bantulah dengan anggaran dari desa, ya, berikan mereka fasilitas dan sebagainya. Saya sudah sempat juga sampaikan kepada kepala desa saya. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan Pak Kades, ada beberapa bidan yang belum ada STR dan STR, ya, itu perlu dianalisa. Jadi jangan sampai bidan yang tidak punya STR bisa diangkat, itu akan bertentangan dengan aturan yang ada. Kalau dia sudah ada STR, kuncinya apa, kayak macam SIM, ya, ada SIM baru bisa dia. Kemudian juga Pak Kades perlu juga diinventarisir dukun, ya, dukun itu juga berperan untuk membantu bidan. Dukun terlatih, ya, dukun terlatih yang memang sudah diakui oleh dinas, ya, masyarakat, ya, dinas kesehatan.
dia bisa membantu bidan, tetapi bidan dukun itu dia terbatas, dia tidak bisa dia melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melahirkan, tidak bisa, dia harus berkoordinasi dengan para bidan, mendorong kepada masyarakat misalnya yang misalnya membutuhkan persalinan, dia harus berkoordinasi dengan bidan, didorong untuk ke puskesmas terdekat. Jangan kita biarkan dukun bekerja sendiri, ya, karena risiko. Ya. Kalau dukun bekerja sendiri kemudian muncul risiko, yang dipersalahkan bukan dukunnya, bukan, tetapi bidannya, kepala puskesmas itu pasti dipersalahkan. Makanya dukun itu dia terbatas, dia punya tugas-tugas. Kemudian juga saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada bidan yang sudah bekerja dengan baik di desa. Ya, pasti banyak kekurangan-kekurangan. Ya, saya tentunya kekurangan itu kita harap maklumi, ya, harap maklum. Maka dari itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh bidan yang ada. Insya Allah peran bidan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ratulindo pada khususnya dan juga di wilayah Kabupaten Tojo Una pada umumnya, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa cukup sekian, singkat saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan musyawarah ranting Musran 1 Ikatan Bidan Indonesia pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik, jadi tadi kita sudah menyaksikan bersama dari pembukaan yang mana kegiatan musyawarah ranting pertama Ikatan Bidan Indonesia Ampana Timur dibuka langsung oleh Bapak Camat Ratulindo. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya yang sudah meluangkan waktunya untuk membuka kegiatan kami ini dengan resmi. Kemudian selanjutnya ini setelah kegiatan tadi ada acara istirahat yang mana sangat ada kekeluargaan, di mana ada Pak Camat langsung, Kepala Puskesmas Ampana Timur serta petinggi-petinggi dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Tojo Una, ada Kepala KUA bersama-sama dengan kami ini dalam acara istirahat. Jadi tadi kita juga jelang acara istirahat, yang mana di acara istirahat ada penampilan terbaik dari bidan-bidan kami, bidan vokal group, bidan-bidan pada ranting Ampana Timur. Jadi pada acara istirahat tersebut dibawakan 2 nomor lagu. Yang pertama ada Bidan Siaga dan yang kedua ada lagu daerah Palipu dari Tojo Una. Baik, jadi selanjutnya setelah kita lalui beberapa rangkaian acara dari pembukaan sampai dengan penutupan ini, dan insya Allah setelah penutupan ini kami akan masuk pada acara inti, yaitu musyawarah ranting Ikatan Bidan Indonesia Ampana Timur. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Ratulindo yang sudah memfasilitasi kami dan sudah mendukung penuh acara kegiatan kami ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi buka masker. Masker Buka. Oke, siap ya. Satu. Formal dulu. Satu. Ya, karena di sini.
Semua saya hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, gaya bebas 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk Ibu Majelis dan Ibu Ketua Cabang dimohon jangan. Oke, semua ada saya sini hitungan. Oke, 2, 4. Oke, sekali lagi 2, 4. Oke, terakhir 1, 2. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Ketua Cabang jangan dulu turun dengan Ibu Majelis. Saya undang kembali Bapak Camat. Kita yang pasang pendek di depan di belakang. Kami begini, kami di belakang. Enggak. Yang tidak jelok itu ya, begitu sudah. Dan tidak mengikuti, yang sampingnya mengikuti. Ya, begitu ya. Ya, gituin. Ya, boleh ya, kita oke. Siap ya, hitungan. Agak kasih sedikit supaya tak buka ya. Ya. Tidak, di sini agak keluar sedikit. Ya, oke, neto. 1, 2, tunggu. Sekali lagi tuh 2, 3. Sabar. Lihat sini. Senyum ah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada sini 1. Kita ambil izin di handphone sana. Handphone jangan ada kamera. Buka masker. Oke, lihat sini. Lihat sini. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. Persiapan semua. Tangan jangan ada bergerak. 1, 2, 3. Tunggu tangan. Tunggu. Oke, lihat sini. Wah, oke, siap. Semua fokus ke saya semua, oke? Yang di belakang, lihat sini semua. Supaya jangan memiring kepala, oke? Hitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini sudah karena kami dari ke cabang 7 Unauna punya 14 ranting dan 14 ini akan memilih ketua yang terbaru setelah kita musrah dan ini sudah merupakan musrah yang ke-6 setelah kita masyarakat dari karena yang darat itu dan kepulauan dan kami akan menyelesaikan semua yang darat kemudian kepulauan. Kegiatan IBI selama ini kalau kita IBI Ikatan Bidan Indonesia ini kita terbagi ke beberapa OPD yang dari ada rumah sakit, ada puskesmas dan bidan desa. Semua kita memberikan pelayanan kepada mulai dari remaja, kemudian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, kemudian kita juga remaja lansia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terkait apa yang dilaksanakan hari ini, musyawarah bidan selaku organisasi yang diatur oleh pemerintah Indonesia ini
Saya berterima kasih mendapat kesempatan hadir diundang secara resmi karena memang tugas-tugas bidan sangat mulia, kinerja-kinerjanya di lapangan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kalau ditanya apa kaitannya tugas-tugas KUA dengan bidan-bidan desa, sangat erat kaitannya, terutama kalau kita di kantor urusan agama, program dasarnya menyelenggarakan proses pernikahan yang diatur undang-undang, dan setelah itu hasil dari proses pernikahan itu melakukan pendampingan bidan, termasuk ibu-ibu yang sudah memprogramkan hamil membutuhkan bidan. Kemudian dalam asupan gizi ketika dia mengandung janin atau bayi dalam kandungannya membutuhkan bidan. Kemudian setelah melahirkan, anak yang dilahirkan membutuhkan bidan. Dan ini yang saya maksud erat kaitannya, kita selaku KUA sebagai hulu dari proses pelaksanaan akad nikah sehingga melahirkan bayi dan menciptakan ibu yang hamil. Sementara bidan-bidan adalah hilir penanganan dari ibu yang melahirkan, bayi yang dilahirkan, sehingga bisa menciptakan ibu-ibu yang sehat, anak-anak yang bertumbuh berkembang, pintar, asupan gizinya terpenuhi berkat ibu-ibu bidan. Saya kira saya berterima kasih dengan apa yang dilaksanakan ibu-ibu bidan pada hari ini melalui musyawarah ranting musran ke-1 di Kecamatan Ratolindo. Saya ucapkan selamat bermusyawarah. Terima kasih, semoga dapat melahirkan ketua yang terpilih dan berdasarkan aspirasi dari anggota-anggota di dalam Ikatan Bidan Indonesia. Saya kira demikian tanggapan saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ratolindo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Puskesmas Ampana Timur mengucapkan selamat Musran IBI yang ke-1 wilayah Kecamatan Ratolindo. Insya Allah bidan-bidan di Kecamatan Ratolindo bekerja sepenuh hati membantu masyarakat yang membutuhkan selama pelayanan berada di desa dan kelurahan untuk wilayah Kecamatan Ratolindo. Untuk saat ini sementara wilayah Kecamatan Ratolindo saya sering turun melakukan koordinasi bersama jajaran kepala desa dan kelurahan mengenai bidan-bidan desa yang ditempatkan di kelurahan masing-masing desa. Alhamdulillah sampai saat ini bidan-bidan desa dan kelurahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan untuk masyarakat dan desa di masing-masing kelurahan. Permintaan kepala desa untuk bidan-bidan desa seharusnya standby di desa kelurahan, dan itu kami sudah upayakan bahwa di bidan desa yang kerja di masing-masing dan desa dan kelurahan memang penempatannya di desa. Cuman saat ini semua yang berhubungan dengan persalinan sudah tidak ada lagi ditempatkan di masing-masing pusu atau puskesdes di wilayah Kecamatan Ratolindo. Makanya sampai saat ini bidan desa yang berada di desa dan kelurahan masih melaksanakan tugas di Puskesmas Ampana Timur.